Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livatus Cynthia. Saya mahasiswa dari Kampus Tiapan, Surabaya, Prodi Manajemen semester 5 pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan perjuangan koperasi sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Penyebaran organisasi koperasi modern meliputi koperasi modern akhir abad ke-18, sejarah koperasi awal di Indonesia, sejarah koperasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia, sejarah Departemen Koperasi dan UMKM di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari penyebaran organisasi koperasi. Bab pertama, sejarah koperasi modern akhir abad ke-18. Koperasi memiliki sejarah panjang untuk bisa berkembang pesat seperti sekarang ini. Gerakan koperasi sudah dilakukan sejak zaman revolusi industri di Eropa akhir abad 18 atau sekitar tahun 1771. Kala itu, pertama kali koperasi digagas oleh Robert Owen yang berkebangsaan Skotlandia. Saat itu, koperasi yang berkembang di beberapa negara Eropa didirikan atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama di antara individu. Koperasi pun mulai dilirik berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada kemiskinan. Perkembangan koperasi di Eropa, salah satu contohnya yaitu perkembangan koperasi di Perancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah atau buruh di dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat ini. Charles Fourier, seorang sosialis Perancis, menganjurkan berdirinya unit-unit produksi yang mengedepankan semangat kebersamaan, baik kepemilikan kapital, mengupayakan kebutuhan sendiri dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Louis Blanche mencoba lebih realistis dengan menyusun rencana yang lebih konkret. Louis Blanche mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja untuk kaum buruh. Perkembangan koperasi di Asia, salah satu contohnya yaitu perkembangan koperasi di Jepang. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat pada sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Di Jepang ada dua kelompok koperasi, yaitu koperasi pertanian dan koperasi khusus. Yang pertama disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha. Bentuk koperasi yang lain disebut koperasi khusus. Pada umumnya, koperasi-koperasi pertanian di Jepang menyelenggarakan bentuk usaha koperasi yang pertama. Sejarah koperasi awal di Indonesia. Pada awal abad ke-20, koperasi belum memiliki nama. Kala itu, berkumpullah para pengusaha kecil yang ingin memajukan kehidupan perekonomian mereka. Kemudian di tahun 1896, seorang bangsawan di Purwokerto memiliki ide untuk mendirikan lembaga khusus pegawai negeri. Beliau bernama R.A. Arya Wiratmaja. Idenya tersebut mendirikan Harpen Spear Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan yang menjadi bank khusus pegawai negeri di zamannya. Lembaga ini bertujuan untuk menolong pegawai negeri, khususnya pribumi yang terlilit hutang. Pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Setelah Budi Utomo sekitar tahun 1911, Serikat Dagang Islam atau SDI dipimpin oleh Haji Saman Hudi dan Hos Cokroaminoto mempropagandakan cita-cita tokoh koperasi sejenis Waseda KUD. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik pemerintah kolonial Belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. Periode penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang Nomor 23 dan menggantikannya dengan kumiai atau koperasi model Jepang yang hanya merupakan alat bagi mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang, sehingga koperasi Indonesia hancur. Sejarah koperasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli tahun 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli 1953 diadakan Kongres Koperasi kedua dan diadakan di Bandung yang membahas mengenai mengangkat Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia serta menjadikan koperasi sebagai mata pelajaran sekolah. Kemudian koperasi berkembang di berbagai wilayah di Indonesia dan didomisili koperasi simpan pinjam.
Sejarah koperasi syariah di Indonesia. Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di tanah air. Pada tahun 1992, gerakan ekonomi Islam mulai benar-benar eksis yang ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan yang disebut Baitul Mal wa Tam'il atau BMT, Bina Insan Kamil. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit. Hal ini karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat, dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus terbentuk bank. Selanjutnya pada tahun 1994, berdiri sebuah forum komunikasi BMT se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta dan diketuai oleh Effendi Syarif dari BMT Ikhtiro di Depok. Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan untuk mencanangkan gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pandangan bagi para usaha kecil, mikro, dan masyarakat akar rumput. Sejarah Departemen Koperasi dan UMKM Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemenkan khususnya pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan terhadap UKM di Indonesia merupakan implementasi tentang demokrasi ekonomi. Pada ayat 4 dipertegas bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejarah menunjukkan bahwa gagasan dan pemikiran pembangunan ekonomi nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dan berpihak kepada kelompok usaha kecil dan menengah. UKM telah lama menjadi agenda pembangunan nasional. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008. Krisis yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia, yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Kondisi krisis di tahun 1997 sampai 1998 hanya sektor UKM lah yang menjadi penyemangat bagi pemulihan ekonomi bangsa. Demikian pembahasan mengenai sejarah koperasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kalimat atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.